Prof. Hikmahanto, ini yang kemudian menjadi tanda tanya khususnya masyarakat Indonesia yang begitu menginginkan konflik di Palestina itu usai. Kematian dari Ismail Haniyeh lantas perjuangan kemerdekaan Palestina, menyelesaikan perang di Palestina. Ini akan seperti apa? Yang pasti adalah ini akan menyatukan ya rakyat Palestina, faksi-faksi yang ada di Palestina, karena kalau kemarin di Cina sudah ada pertemuan dan mereka bersepakat untuk bersatu, ini lebih memperkuat persatuan itu ya. Karena kalau kemarin ini mereka harus bersatu untuk memastikan bahwa tidak terjadi genosida di Gaza, serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi kalau sekarang ini menyatukan karena Ismail Haniyeh menjadi martir dan kemudian mereka merasa bahwa mereka berhutang budi kepada Ismail Haniyeh, sehingga satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mereka bersatu dan memastikan bahwa mereka akan berhadapan-hadapan dengan Israel untuk mendapat pengakuan kemerdekaan dari Palestina. Memang yang masalah yang sangat krusial itu adalah bagaimana Palestina itu merdeka. Apakah Palestina merdeka berdampingan dengan Israel, two-state solution, yang ini didukung oleh Fatah, ataukah Palestina merdeka tanpa ada Israel, sama sekali Israel harus keluar. Ini yang selalu ingin disuarakan oleh Hamas. Nah, ini perbedaan inilah yang harus direkonsiliasi sehingga kita bisa tahu betul apa yang dikehendaki oleh rakyat Palestina dan kemudian faksi-faksinya. Ini yang sangat-sangat penting. Jadi seperti itu. Oke, baik. Sekarang saya ke Mas Hasib. Ya. Pertemuan deklarasi Beijing itu kan menandakan bahwa wah, akhirnya dua faksi yang berseteru akhirnya bersatu. Kita punya harapan besar bahwa kemerdekaan Palestina bisa diperjuangkan. Ya. Seperti itukah? Ya, menurut saya kita harus memaknai setiap perkembangan positif yang terjadi dalam konteks Palestina dan Israel hari ini itu dalam konteks saling berhubungan satu sama lain. Jadi apa yang terjadi di Beijing misalkan itu mestinya juga harus disambut dengan inisiatif-inisiatif lain seperti yang saya bilang tadi, misalkan dalam konteks Amerika bahkan Eropa untuk mengambil sebuah langkah-langkah strategis yang ke depan tidak akan terulang lagi peristiwa dan tragedi seperti ini. Karena sekali lagi ketika perang seperti ini terjadi, memang sekarang secara faktual yang menjadi korban adalah hanya warga Gaza, warga Palestina. Tapi secara psikis sebenarnya juga menjadi hantu dan ketakutan bagi Israel, bahkan bagi masyarakat dunia. Jadi oleh karena itu menurut saya mestinya ini diambil sebagai momentum oleh para pihak, katakanlah di level Amerika atau bahkan Eropa untuk mengambil langkah-langkah yang strategis tadi. Kalau Beijing merekonsiliasi di antara faksi-faksi Palestina, nah mungkin negara-negara luar yang lebih besar bisa mendorong Israel untuk lebih menerima apa yang menjadi perundingan. Dan Indonesia sebagaimana tadi telah disampaikan, menurut saya ke depan kita perlu sebuah dukungan terhadap Palestina yang lebih terorganisir, yang lebih sistematis. Dan saya semakin yakin itu hanya bisa dilakukan manakala kita punya sebuah instrumen peraturan ataupun perundang-undang yang memang mengatur tentang ini semua. Sehingga di antara konstitusi yang sudah menyatakan nilai-nilai secara jelas, kemudian parlemen dan mungkin pemerintah yang berulang kali mengatakan dukungan, masyarakat yang bolak-balik dukungannya luar biasa, itu bisa menjadi sesuatu yang lebih konseptual, lebih terencana, dan di ujungnya kita berharap kemerdekaan Palestina dan perdamaian di antara dua bangsa ini betul-betul bisa terwujud. Baik, terima kasih Mas Hasib, terima kasih Prof. Hik. Tadi sebelumnya ada Pak Din Samsudin, bahkan juga Pak JK yang membahas mengenai permasalahan ini pemirsa atas kematian Ismail Haniyeh.